Alhamdulillah hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah siang ini kita bisa melaksanakan ibadah Jumat sebagaimana biasa. Mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Juga khotib berwasiat kepada diri khotib pribadi dan para jamaah semua, marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab iman dan takwa itulah yang memberi arah di dalam hidup kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam kegiatan-kegiatan kita di dunia ini, dan insya Allah menyelamatkan kita di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita tahu semua bahwa kita menjalani hidup ini itu diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki ini adalah tulang punggung hidup kita. Kekuatan, energi atau tenaga atau basis dari semua kegiatan-kegiatan kita. Sebab kalau tidak diberikan rezeki ya tentu manusia sudah mati. Hidup kita ini sepenuhnya adalah pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rezeki ini tentu saja kita semua tahu ada yang bersifat material, yaitu uang, makanan dan minuman yang kita konsumsi. Itu berarti rezeki dari Allah. Pakaian, rumah, kendaraan, jabatan, pekerjaan. Tetapi juga rezeki dari Allah yang harus kita syukuri adalah yang non material. Umur panjang, sehat, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, di mana kita satu keluarga itu saling menyayangi, saling mencintai, walaupun dalam kesederhanaan dan kebersahajaan, kita saling peduli. Kemudian di antara kita terjalin silaturahmi yang baik. Kemudian ada keberkahan, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi itu rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena saking pentingnya rezeki ini, di dalam Al-Quran itu sampai dibahas 41 ayat, 41 surat, 41 surat dalam minimal 120 ayat membahas tentang rezeki. Ya, ada kata-kata rozako, Allah telah memberi rezeki. Ada kata yarzuku, Allah sedang dan akan memberi rezeki. Ada kata yang kita temukan dalam Al-Quran, yurzakun, mereka diberi rezeki oleh Allah. Ada kata rozakna, kami, kata Allah, memberi rezeki. Ada kata-kata khairur raziqin, Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Ada kata ar-razzaq, Allah adalah yang maha memberi rezeki, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, rezeki ini tentu saja kita semua tahu sudah terhampar dengan jelas di depan mata kita di planet bumi ini, ya, sebagaimana Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yaitu Allah yang menjadikan bumi ini hamparan bagimu dan langit ini sebagai atap.
Wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, dari air yang jatuh ke langit ini kemudian muncul tumbuh-tumbuhan, rizqan lakum, sebagai rezeki buat kalian. Ini contoh ayat saja bahwa rezeki ini ada dalam bersama-sama dengan kita. Bisa itu tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, gas bumi, mineral, apalagi minyak. Semua material di alam ini adalah diberikan oleh Allah buat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Di dalam ayat yang lain ada ayat bahwa di dalam isi laut itu bukan hanya ikan tapi ada permata. Itu adalah untuk kesejahteraan dan kenikmatan hidup manusia. Jadi itu diberikan oleh Allah secara hakikat. Nah, karena itu maka semua yang ada ini adalah berpotensi menjadi rezeki kita. Jadi, dan rezeki ini bersifat umum atau universal. Buah-buahan tidak mengenal agama, tidak ada. Buah itu ada agamanya atau ada etnisnya, tidak ada. Emas itu apa ada agamanya, apa ada etnisnya, tidak ada. Semua material yang menjadi rezeki kita itu umum milik kita, tidak melihat agamanya, sukunya, etnisnya. Semua adalah pemberian dari Allah secara hakikat untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita. Nah, tetapi tentu saja di dalam Al-Quran Allah memberi rambu-rambu pada kita. Ya, misalnya di dalam ayat dalam surat Al-Baqarah itu, dan ada ayat-ayat yang lain mengatakan kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik saja dari apa-apa yang telah kami rezekikan pada engkau. Jadi di material di alam ini ada materi-materi yang buruk, yang berbahaya bagi kita, dan lebih banyak lagi yang baik-baik yang dimanfaatkan sebagai rezeki untuk hidup kita. Di dalam ayat yang lain dan dalam hadis-hadis Nabi yang lain, tentu rezeki yang halal saja yang boleh kita konsumsi, yang boleh kita pergunakan, yang boleh kita pakai. Walaupun material rezeki itu tadi tidak punya etnis, tidak punya agama, tidak punya suku bangsa, tetapi kita diperintahkan oleh Allah mencari dan memakan rezeki min thayyibati, yang bergizi, yang baik, yang bermutu, yang berkualitas. Karena itu terkenal ungkapan halalan thayyiban, halal dan bergizi. Jadi tidak hanya halalnya, tapi aspek mutunya rezeki kita itu harus kita perhitungkan dengan baik. Karena itu maka konsumsi makanan, minuman, perumahan, kendaraan, pakaian dan lain-lain yang bersifat material itu yang kita pilih yang baik-baik, yang halal dan sesuai dengan kemampuan kita. Saudara-saudara jamaah yang dimuliakan Allah, meskipun rezeki ini tentu saja banyak dan tidak terbatas, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya di dalam surat Saba. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir lah. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, min ibadihi wa yaqdir lahu, dan menyempitkannya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu, apa-apa saja yang kalian nafkahkan nanti oleh Allah diganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi di sini ada peringatan dari Allah. Pertama, bahwa tentu saja Allah yang mengatur rezeki kita, baik itu rezeki itu sempit maupun lapang, dan rezeki itu yang bersifat material dan non material. Tapi di sini kata Allah, jangan khawatir. Kalau kalian menafkahkan rezeki kalian, tidak akan berkurang.
Jadi teori ekonomi, kalau kita mengeluarkan materi untuk disedekahkan karena Allah, itu secara ekonomi berkurang. Tapi dalam ayat ini Allah mengatakan fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Gitu. Jadi bersedekah itu membuat rugi, ditolak. Teori zakat membuat rugi, itu ditolak. Teori infak membuat kita menjadi rugi dan melarang, itu ditolak. Karena menurut ayat ini fahuwa yukhlifuhu, Allah akan menggantinya. Tentu saja yang kita nafkahkan itu adalah kelebihan. Nah, ini juga mesti diperhitungkan. Jadi jangan kebutuhan primer kita semua dinafkahkan, kebutuhan dasar kita semua dinafkahkan, lalu kita hidup pakai apa? Kalau semuanya dinafkahkan, punya satu-satunya motor dinafkahkan dengan keyakinan nanti akan diganti oleh Allah. Nggak begitu pola pikirnya. Karena yang disebut nafkah atau zakat itu adalah kelebihan dari harta kita yang dia lebih dari kebutuhan primer kita dan keluarga. Nah, kemudian ini ada kata-kata dari Al-Quran ini yang menarik adalah biqadari ma'lum. Jadi ada ukuran tertentu. Jadi rezeki yang Allah turunkan kepada kita itu kata Al-Quran yang lalu ada ukurannya, atau biqadari ma'lum, dengan ukuran tertentu. Jadi beberapa ahli tafsir mengatakan maksudnya jangan sampai kita serakah mengeksplorasi material bumi ini sehingga di luar batas ukuran, sehingga akan terjadi kerusakan di bumi dan di laut ini. Jadi ukuran-ukuran itu artinya bahwa Allah sudah memberikan ukuran rezeki kepada kita sesuai dengan kemampuan kita dan kerja kita. Walaupun Allah mengatakan yarzuqu bighairi hisab, Allah memberi rezeki dari tempat atau dari kondisi yang tidak diduga-duga. Jadi rezeki yang tidak diduga-duga, tapi itu tetap sesuai ukuran kita. Tidak mungkin rezeki yang tidak diduga-duga itu jauh sekali dari ukuran kualitas kita. Dia selalu akan dekat dengan ukuran kualitas kita. Ya. Jadi tidak mungkin dia akan jauh sekali dari ukuran kualitas kita, ya. Kecuali kalau memang itu sudah. Tapi walaupun kun payakun jadilah maka jadi kata Allah, tapi tidak bisa itu di luar ukuran manusia. Dia di dalam ukuran manusia. Kalau di luar ukuran manusia maka itu akan membahayakan. Masa tiba-tiba kita jadi presiden, rusak negara ini. Kalau kita tidak mampu menjadi presiden, tidak punya kualitas menjadi presiden, tiba-tiba kita dikasih rezeki jadi presiden, itu membahayakan kita dan membahayakan negara. Karena itu seluruh rezeki itu walaupun tidak diduga-duga, dia masih dalam kadar kualitas ukuran kita. Nah, karena itulah maka rezeki itu sesuai dengan kualitas kita. Maka yang kita lakukan adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri kita, sehingga nanti rezeki itu akan mengikuti kualitas dan diri kita. Dan yang kedua adalah ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Allah jangan dilanggar, karena akan terjadi zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan terjadi kerusakan di lautan, di daratan. Malah dalam surat Asy-Syura itu dikatakan wa mimman aghraqna, ada orang yang kami tenggelamkan di bumi, ada orang yang kami sambar pakai peti, ada orang yang kami tenggelamkan di laut, ada orang yang mati karena terjadi kerusakan di bumi karena manusia itu mengeksplorasi rezeki di luar kewajaran dan batasan-batasan yang telah ditentukan. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, yang terakhir adalah bahwa Allah itu sumber rezeki. Disebut Ar-Razzaq, Allah yang maha pemberi rezeki. Disebut Khairur Raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, ini menyangkut dengan tauhid, bahwa pertama kita harus yakin sumber rezeki itu adalah dari Allah secara hakiki, secara hakikat, bukan dari
secara hakikat, bukan dari kantor kita, bukan dari penguasa, bukan dari makhluk, bukan dari barang, bukan dari benda, tetapi Allah lah pemberi rezeki. Nah, maksudnya adalah bahwa tidak perlu menjilat-jilat untuk mendapat rezeki, tidak perlu merendahkan diri kita untuk mendapat rezeki. Jadi Allah pemberi rezeki itu mau memuliakan kita sebagai hamba-hambanya. Tidak perlu sampai berjilat-jilat, sampai mengorbankan harga diri kita, sampai membungkuk-bungkuk, sampai berkepulang, berkepala dua, kesini iya, ke musuhnya iya. Itu berarti mencari rezeki dengan merendahkan diri kita, dan kita tidak yakin Allah memberi rezeki. Karena itu ada doa yang sangat bagus. Doa itu mengatakan, kama sunta wajhi anis sujudi lillaika, ya Allah, sebagaimana Engkau jaga wajah saya untuk tidak sujud kecuali kepada Engkau, fasun wajhi an dzullis su'ali lillaika, maka jagalah wajahku ini untuk tidak berjilat-jilat meminta kepada orang selain kepada Engkau. Itu doa itu diajarkan oleh ulama supaya kita tidak perlu merendahkan diri dalam bekerja itu, karena terlalu percaya bahwa rezeki itu hanya ada pada dia, hanya ada pada barang, hanya ada pada figur, hanya ada pada orang, dan seterusnya. Yang kedua, konsep tauhid pemberi rezeki itu adalah bahwa yang menentukan rezeki itu adalah Allah. Tentu saja kita berusaha dan bekerja semaksimal mungkin, tetapi seringkali pekerjaan kita itu tidak sesuai dengan rezeki kita. Seringkali, atau mungkin tidak seringkali, beberapa kali, beberapa kasus, bahwa kita sudah bekerja secara maksimal, dengan perencanaan yang maksimal, dengan step-step yang maksimal, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Itu artinya bahwa Allah yang memberikan rezeki. Dan itu seringkali terjadi. Malah di Indonesia ini kita melihat ada daerah-daerah lumbung padi, tetapi banyak orang yang kelaparan di sini. Jadi ada ungkapan tikus mati di lumbung padi, padahal sumber rezekinya di situ, sumber padinya, sumber berasnya. Tapi masih banyak orang yang di situ tidak bisa makan, masih banyak orang yang tidak bisa sekolah, masih banyak keluarga prasejahtera, padahal di situ lumbung padi. Termasuk di daerah saya, itu adalah daerah lumbung padi. Tapi kalau masuk ke daerah ke dalam itu ada banyak orang yang masih keluarga prasejahtera. Artinya secara hakikat bahwa Allah memberi rezeki, meskipun manusia yang mengelola rezeki itu. Lalu juga yang ironis adalah orang yang tinggal di kampung kita, di desa kita, di mana di situ ada banyak lahan pekerjaan, tetapi dia mendapat rezekinya di luar negeri. Di daerah saya banyak TKI dan TKW, dan yang ke Saudi, yang ke Hongkong, yang ke Malaysia. Padahal daerah itu lumbung padi. Jadi artinya bahwa teori bahwa Allah yang Maha Kuasa memberikan rezeki itu sulit dibantah. Ternyata orang mendapatkan rezeki malah di tempat lain, dan dia bisa mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan rezeki yang menyejahterakan dia di tempat lain. Padahal di kampungnya sendiri sebenarnya juga ada cukup rezeki. Walaupun sebenarnya ada daerah-daerah yang memang minus atau miskin, dia perlu keluar dari daerah itu untuk mencari rezeki di tempat lain. Nah, Allah memang yang Maha memberi rezeki, dan kita kalah, saudara-saudara. Contohnya apa? Contohnya nanti lama-lama satu persatu gigi kita putus, gigi kita copot. Padahal makanan masih banyak, gigi kita copot. Kemudian nanti kita diopname, masih menerima rezeki dari Allah. Mungkin pakai selang, pakai ventilator, masih ada rezeki masuk dalam tubuh kita. Tetapi begitu kita meninggal, sudah kita putus rezekinya dari Allah. Tetapi Allah masih memberikan rezeki terus kepada umat manusia berjuta-juta generasi. Tidak pernah putus Allah memberikan rezeki. Sementara kita ada waktunya berhenti mengkonsumsi rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul lah kata Allah bahwa Allah adalah Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq, begitu. Nah,
Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara semua, di dalam di dalam memahami rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mengelola rezeki ini, Allah di dalam Al-Quran dan Nabi melalui hadis-hadisnya telah memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa persoalan rezeki itu pertama-tama harus dimaknai sebagai iman kepada Allah. Jadi rezeki ini adalah iman kita kepada Allah, berbeda dengan negara-negara yang memang mayoritas penduduknya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Allah, nah karena itulah maka rezeki ini nanti akan menyangkut kualitas kita, kualitas keluarga kita, dan kualitas masyarakat kita. Jadi ini rezeki ini terkait dengan peradaban suatu bangsa. Bangsa itu hebat atau tidak terkait dengan rezeki yang dikonsumsi dan yang dikelola. Dan bagi kita masyarakat muslim, rezeki itu tidak hanya bersifat material, tetapi juga rezeki yang bersifat spiritual. Itulah yang disebut oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Jadi berkah, jadi keyakinan bahwa rezeki dari Allah dan kita mensyukurinya, itu membuat satu peradaban bangsa yang berkah. Berbeda dengan bangsa-bangsa sekuler yang tidak percaya adanya keberkahan dari rezeki yang mereka kelola dan mereka konsumsi. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberi peringatan kepada kita yang diperingatkan oleh Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi meskipun begitu, hanya sedikit saja hambaku yang bersyukur. Nah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang berlimpah dan diberi negara yang lemah, gemah rimpah, lok jinawi, toto, tentrem, kertora arju. Mari kita manfaatkan bumi Indonesia yang subur ini untuk kesejahteraan kita di dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an kariman halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan maqbula. Rabbi ij'al hadzal balada Indonesia baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat warzuq ahlahu minat thayyibat warzuq ahlahu minal khairat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ayyuhal mu'minun aqimus shalah la'allakum tuflihun.